Selamat pagi anak-anak, salam sehat, salam semangat. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Untuk kali ini kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita sudah diberikan kesehatan dan bisa belajar melalui daring. Berikut pembahasan untuk kali ini: pemeriksaan sistem pengisian, pemeriksaan kebocoran arus. Lihat gambar diagram berikut. Periksalah baterai dari pengosongan dari yang berlebihan dengan cara memeriksa kebocoran arus ketika semua beban pemakaian tidak dinyalakan. Caranya seperti ditunjukkan dalam gambar. Lepas kabel minus dari baterai, kemudian rangkaikan ampermeter kabel berwarna merah, hubungkan dengan minus baterai dan warna hitam dengan ujung kabel yang terlepas. Selama pengukuran jangan menghidupkan kunci kontak, kemudian bacalah hasil pengukuran. Hasil pengukuran yang baik adalah tidak ada arus mengalir dengan penunjukan ampermeter 0 ampere. Bila terbaca ada arus mengalir, maka pada rangkaian ada kebocoran arus. Periksa bagian-bagian dari rangkaian dengan cara melepas satu persatu soketnya. Apabila soket sedang terlepas, arus tetap terbaca, berarti kebocoran bukan pada jalur soket yang dilepas. Dan sebaliknya, apabila soket sedang dilepas dan arus tidak mengalir lagi, berarti pada rangkaian tersebut ada komponen atau kabel yang hubung singkat. Catatan: jangan menggunakan ampermeter yang ukurannya lebih kecil dari arus yang semestinya, karena dapat merusak alat ukur. Selanjutnya, pemeriksaan tegangan dan arus pengisian. Perhatikan gambar berikut. Sebelum memulai pekerjaan ini, lakukan pengecekan pada baterai atau baterai harus dalam kondisi penuh dengan cara mengukur berat jenis elektrolit baterai. Dapat diketahui kondisi baterai, yaitu berat jenis elektrolit 1,28 kg per liter pada 20 derajat Celcius. Tetapi bila baterai yang terpasang adalah baterai MF atau maintenance free, maka pengecekan ini tidak dapat dilakukan. Ukurlah besar arus pengisian dengan cara melihat gambar di atas, yaitu dengan cara melepas sikring utama. Pasanglah kabel hitam ampermeter pada sisi baterai dan sisi merah pada sisi pemakaian atau kabel bodi. Lakukan start dengan kickstart, jangan menggunakan electric starter karena akan merusak ampermeter. Setelah mesin hidup, naikkan putaran mesin sesuai spesifikasi merek dan tipe sepeda motor. Kemudian baca hasil pengukuran dan bandingkan dengan spesifikasi arus yang dihasilkan dengan buku manual sepeda motor yang bersangkutan. Lakukan juga seperti hal yang sama, tetapi nyalakan lampu kepala. Pada saat yang bersamaan, catat juga tegangan dengan voltmeter, yaitu voltmeter dihubungkan pada terminal plus dan minus baterai.
Setelah melakukan pemeriksaan seperti di atas, hasilnya dapat disimpulkan dibandingkan hal-hal yang umum terjadi pada sistem pengisian sepeda motor. 1. Tegangan melebihi tegangan jepit baterai atau dalam kurung 12 volt dan arus yang mengalir kecil. Hal ini menunjukkan sistem pengisian normal. 2. Terjadi tegangan dan arus pengisian yang besar. Ini menunjukkan pengisian tidak normal. Ada kondisi lain yang terjadi pada saat pengisi melakukan pengukuran ini seperti di bawah ini. Berikut kemungkinan penyebabnya. 1. Tegangan semakin tinggi dan arus semakin besar. Bila putarannya dinaikkan, kemungkinan penyebabnya adalah usia baterai sudah tua atau pemasangan baterai yang tidak sesuai kapasitasnya atau terlalu besar. 2. Arus mengisi pengisian normal, tetapi tegangan pengisian terlalu tinggi. Jika putaran semakin tinggi, kemungkinan penyebabnya ada kerusakan pada regulator rectifier. 3. Tegangan pengisian terlalu rendah, arus mengisi terlalu kecil. Kemungkinan penyebabnya adalah kerusakan regulator rectifier, meregulasi terlalu rendah, atau kumparan generator rusak. Berikut gambar pemeriksaan kumparan pengisian. Pemeriksaan kumparan generator pembangkit dapat dilakukan melalui soket yang akan masuk ke regulator berjumlah 4 pin. Lepaskan soket dari regulator dengan cara menekan pengunci soket dan menarik keluar. Berikut diagram pemeriksaan kumparan pengisian. Ukur ujung pada ujung pin kabel berwarna hijau atau J pada sistem generator terhadap massa bodi. Hasilnya harus ada kontinuitas hubungan atau tanpa tahanan. Ukur ujung pin pada konektor kabel berwarna merah atau R terhadap massa. Hasilnya harus ada tegangan baterai. Ukur pada ujung pin kabel berwarna putih W terhadap massa, maka hasilnya harus ada tahanan berkisar antara 1,1 sampai 1,2 ohm. Berikutnya pemeriksaan regulator. Lihat gambar berikut. Bila regulator rectifier rusak, maka komponen tersebut tidak dapat diperbaiki, maka komponen tersebut harus diganti baru. Adapun cara pemeriksaan bisa dilakukan dengan tahapan seperti yang dibahas sebelumnya. Setelah diperiksa, ternyata kesimpulan hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa regulator rectifier rusak, maka dapat dilakukan pengukuran kembali pada regulator untuk lebih meyakinkan bahwa benar-benar regulator rectifier rusak. Untuk itu ada cara lain menguji regulator rectifier sebagai berikut. Lihat tabel berikut. Cara pemeriksaan. Warna kabel. Pemeriksaan. Kabel baterai atau merah atau putih atau merah. Harus ada tegangan antara kabel merah dan dengan massa.
harus ada kontinuitas hubungan antara kabel hijau dan bodi. Kabel massa hijau harus ada nilai tahanan sesuai standar. Kabel pengisian penuh putih atau kabel lampu penerangan jalan warna kuning harus ada nilai tahanan sesuai standar. Setelah pemeriksaan selesai dan hasil pemeriksaan memenuhi syarat atau sama dengan kondisi yang disebutkan pada tabel pemeriksaan, tetapi hasil pengukuran tegangan pada sistem pengisian tidak sesuai dengan ketentuan dalam kurung 14,5 volt, maka gantilah regulator tersebut dengan yang baru.